Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus if. Rumus if sendiri berfungsi mengembalikan suatu kondisi nilai jika kondisi benar dan jika kondisi salah. Di sini sintaknya yaitu rumus if, kemudian logical test. Logical test ini adalah kondisi yang akan kita tes. Kemudian value if true adalah nilai yang akan kita kembalikan jika logikanya itu adalah true, dan value if false akan mengembalikan jika logika tesnya adalah false. Kita contohkan di sini, kita melakukan suatu logika, apakah nilai 30 ini itu lebih besar atau sama dengan 50? Besar atau sama dengan 50? Ketika kita enter, itu akan menghasilkan false atau true. False bila logika tersebut salah dan true apabila logika tersebut benar. Nah, logika inilah yang kita sebut dengan logical test. Jadi dari logical test tersebut kita gunakan rumus if. Jadi ini logical testnya. Kemudian kita lakukan pemisah argumen. Kemudian kita akan memberikan sebuah nilai apabila dia mengalami true. Jadi nilainya di sini yaitu berhasil. Kita buat tanda petik 2, lalu tulis berhasil. Kemudian pemisah argumen, lalu masuk di value if false-nya, yaitu nilai yang akan kita berikan apabila logikanya tersebut menghasilkan false. Di sini yang akan kita berikan value if false-nya yaitu gagal. Jangan lupa berikan petik 2 sebagai teks. Kita buat gagal, tutup kurung dan enter. Maka setiap nilai yang lebih besar atau sama dengan 50 itu akan bertulisan berhasil, dan apabila tidak akan menghasilkan gagal. Kita double klik, maka hasilnya seperti ini. Rumus if juga bisa dimasukkan ke dalam beberapa argumen. Misalnya di sini sudah ada nilai passing grade dari hasil ujian CPNS kemarin, ada hasil TKW, TIU, dan TKP, di mana syarat passing grade untuk lulus CPNS itu TKW-nya 65, kemudian TIU-nya 80, dan TKP-nya adalah 166. Sebelum kita memasuki bagaimana cara penggunaan rumus if pada kasus ini, kita harus memahami dulu sebuah fungsi, yaitu fungsi AND dan fungsi OR. Fungsi AND dan fungsi OR adalah fungsi logika dalam sebuah tes. Jadi fungsi AND merupakan fungsi logika untuk menentukan apakah sebuah nilai di dalam sebuah tes adalah true, sedangkan fungsi OR untuk menentukan jika salah satu nilai dalam sebuah tes adalah true. Berbeda ya, kalau AND harus semua, sedangkan kalau OR adalah salah satu. Kita contohkan di sini, saya buat di logika 1. Di sini merupakan sebuah argumennya. Argumennya apakah 1 sama dengan 1, maka hasilnya true. Seperti itu juga pada logika kedua, di sini saya buat 3 sama dengan 3, maka hasilnya true. Argumen bukan saja berupa angka, tetapi bisa juga dengan teksnya. Apakah AP sama dengan AP, maka hasilnya true. Di sini saya buat apakah teks AP sama dengan RT, maka hasilnya false. Atau saya ketik langsung dengan tulisan false, itu bisa keluar. Apabila kita gunakan rumus AND, di sini akan melihat dari logika pertama, kita pilih ini pemisah argumen, kemudian dilihat lagi logika keduanya. Kita tutup kurung dan enter. Ketika ditarik, itu logika AND hanya mengambil true apabila kedua logika tersebut itu bersifat true, sedangkan apabila terdapat false dalam logika tersebut maka hasilnya false. Akan berbeda dengan OR, sintaknya hampir sama, diambil logika pertama dan diambil logika selanjutnya, tutup kurung dan enter. Kalau untuk OR itu salah satu saja yang true, maka akan menghasilkan true, dan menghasilkan false apabila kedua logika tersebut adalah false. Untuk kasus ini, untuk mengambil logikanya, kita harus menggunakan rumus AND, di mana logikanya kita buat AND. Logika pertamanya yaitu apabila TKW
Yang TKW ini itu nilainya lebih besar atau sama dengan 65. Pemisah argumen itu baru logika 1. Kita masuk ke logika 2, yaitu apabila nilai TU-nya lebih besar atau sama dengan 80. Kita masuk ke logika ketiganya, apabila TKP lebih besar atau sama dengan 166. Tutup kurung dan enter. Maka akan keluar sebuah hasil true false dari hasil fungsi logika N yang telah kita buat. Dari logika ini kita gunakan rumus if, sehingga rumus N tadi itu menjadi logical testnya. Kita lakukan pemisah argumen, lalu kita masuk ke value if true, atau nilai yang akan kita berikan apabila menjadi true. Kita buat saja di sini lulus. Kemudian masuk ke value if false, adalah nilai yang akan kita berikan apabila hasilnya false. Kita buat sini tidak lulus. Kita enterkan, maka hasilnya akan otomatis seperti ini. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai VLOOKUP true untuk menangani kasus seperti ini ya. Nah, untuk rumus if juga bisa menangani kasus seperti ini, tetapi nilai if-nya itu akan saling berhimpitan. Saya contohkan di sini, ini saya perlebar dulu agar mempermudah nanti melihatnya. Kita buat sebuah rumus if apabila nilai yang ada pada C6 itu lebih besar atau sama dengan 80, maka hasilnya adalah A. Saya beri tanda petik 2 untuk mengapit teks A. Kemudian saya lakukan pemisah argumen. Selanjutnya kita masuk ke value if false-nya, di mana value if false-nya ini saya masuk lagi ke rumus if. Jadi saya ketik alt enter seperti ini, maka nanti akan turun ke bawah spasinya ke alinea baru. If logical testnya apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 65 lagi, 65, maka hasilnya adalah B. Kita buat lagi seperti tadi, kita tekan alt enter, kita buat lagi if, di mana apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 55, pemisah argumen maka menghasilkan C. Dan selanjutnya, if selanjutnya apabila nilai pada C6 itu lebih besar atau sama dengan 41, maka menghasilkan D. Tutup kurung. Karena di sini buka kurungnya ada 4, 1, 2, 3, 4, maka kita tutup kurungnya sebanyak 4. 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita enterkan, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Ini if-nya terlalu menumpuk. Untuk itu, pada Office 2019 dibuatlah sebuah rumus if, di mana if ini akan memeriksa apakah suatu atau beberapa kondisi terpenuhi dan mengembalikan nilai yang sesuai dengan kondisi true pertama. Jadi sintaknya yaitu if, kemudian logical test pertama, kemudian langsung keluar nilai yang akan kita berikan terhadap logical test tersebut. Baru masuk ke logical test kedua, kemudian kita berikan nilai atas logical test kedua tersebut. Ini saya copy paste saja rumusnya agar menjadi catatan untuk teman-teman. Ini kita hapus. Kita masuk ke rumus if ya. Sama dengan if, di mana logical testnya apabila nilai C6 itu lebih besar atau sama dengan 80, pemisah argumen langsung kita masuk ke A. Pemisah argumen di sini kita tidak masuk ke if lagi ya. Kalau sebelumnya itu terlalu menumpuk kata-kata if-nya, jadi kita tidak membuat if lagi, langsung kita masuk ke logical kedua, di mana apabila C6 lebih besar atau sama dengan 65 yang ini, maka hasilnya adalah B.
pemisah argumen, masuk ke logical test ketiga. Apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 55, itu akan menghasilkan C. Kemudian masuk lagi ke logical test keempat, yaitu apabila nilai C6 ini akan lebih besar atau sama dengan 41, maka akan menghasilkan D. Tutup kurung dan enter, maka hasilnya akan sama seperti tadi. Apabila menemukan kasus seperti ini, saya sarankan lebih baik menggunakan VLOOKUP true karena lebih mudah membuat rumusnya dan lebih cepat. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.